kepercayaan masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan visitasi akreditasi di SMP Negeri 9 Kota Tebing Tinggi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami, rahmati kami, ridhoi kami atas apa yang kami laksanakan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui visitasi akreditasi di SMP Negeri 9 Kota Tebing Tinggi ini, ya Allah, jadikan sekolah kami menjadi sekolah yang berkualitas, bukan hanya sekolah yang baik, tapi menjadi sekolah yang terbaik, unggul dalam prestasi, unggul dalam kreativitas, dan unggul dalam inovasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami berserah diri. Berikan nilai terbaik pada visitasi akreditasi di SMP Negeri 9 ini, ya Allah, sehingga sekolah kami nantinya lebih bermartabat, lebih bermanfaat, khususnya kepada kami, para dewan guru, serta anak didik kami, siswa-siswi SMP Negeri 9, dan umumnya masyarakat Kota Tebing Tinggi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pekerjaan kami ini, ya Allah, menjadi pekerjaan yang Engkau berkahi, Engkau rahmati, dan Engkau ridhoi. Akhirnya hanya berserah diri kami kepadamu, ya Allah. Harapan kami, nilai terbaik dari visitasi ini, keberkahan, rahmat, dan ridho yang kami harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Horas yang sudah menyampaikan doanya. Selanjutnya, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki acara inti, yaitu kata sambutan sekaligus pemaparan kondisi sekolah sebagai penanggung jawab akreditasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Tebing Tinggi. Kepada Bapak Ahmad Syahputra SPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Asesor, selamat datang kami ucapkan di sekolah yang kami cintai ini, SMP Negeri 9, Kota Tebing Tinggi. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite Sekolah, ada Bu Rizky, ada Pak Edi, ada orang tua kita, ada Pak Sari, kemudian orang tua Tegar yang sudah menyempatkan berhadir bergabung bersama kita di sini dalam kegiatan visitasi akreditasi. Sekilas saya membacakan profil SMP Negeri 9 Kota Tebing Tinggi. Nama sekolah SMP Negeri 9 Tebing Tinggi, NPSN 10211602, alamat Jalan Pusara Pejuang, nomor 14, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian daftar sekilas tentang pegawai. Kita ada guru PNS sebanyak 35 orang. Kemudian guru berstatus P3K ada 14 orang. Kemudian tata usaha yang berstatus sebagai P3K 1 orang. Kemudian tata usaha berstatus sebagai honorer 6 orang. Total pegawai mulai dari guru dan tata usaha di SMP Negeri 9 saat ini ada 56 orang. Kemudian untuk siswa murid kelas 7 laki-laki ada 125 orang, perempuan 115 orang, jumlah kelas 7 keseluruhan 240 orang. Kemudian kelas 8 laki-laki 145 orang, perempuan 104 orang, jumlah saat ini 249 orang. Kemudian kelas 9 laki-laki 132 orang, perempuan 112 orang, jumlah saat ini 246 orang. Maka total siswa SMP Negeri 9 Tebing Tinggi saat ini 733 orang. Sekilas saya membacakan visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Ada beberapa kegiatan yang menjadi program yang setiap harinya kita laksanakan di sekolah kita ini. Kemudian misi sekolah yang pertama menanamkan nilai-nilai religius dan karakter pada peserta didik. Yang kedua melaksanakan pembelajaran secara aktif dan profesional yang mencakup budaya literasi dan inovasi. Yang ketiga mengembangkan ekstrakurikuler agar peserta didik memiliki kemampuan belajar secara global. Yang keempat menumbuhkan budaya melestarikan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang kelima menciptakan budaya sekolah yang santun dan penuh rasa kekeluargaan. Kemudian ada struktur organisasi di SMP Negeri 9. Untuk kepala sekolah saya sendiri Ahmad Syahputra SPDI. Kemudian wakil bidang kurikulum ada Pak Matran Hamdani Siregar SPDI. Izin Bapak Ibu Asesor, hari ini beliau mengikuti kegiatan yang dari provinsi apresiasi GTK mewakili Kota Tebing Tinggi untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi insya Allah kata beliau ini mungkin dalam masih dia model dari nanti jam 9 selesai langsung beliau kembali. Kemudian beliau juga merupakan salah satu asesor Bapak Nadrat Hamdani.
Kemudian ada wakil kurikulum bidang kesiswaan, ada Pak Ardiadi, ya Pak. Kemudian ada wakil kurikulum bidang sarana dan prasarana, Bapak Muhammad Alexander, itu juga Pak. Kemudian ada ketua komite, kita Ibu Novita Rizky dari UT SKM dan PSI, itu beliau bertugas setahu saya di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, untuk menangani saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan yang disabilitas. Anak beliau sekarang sudah berada di kelas 9. Nah, kebetulan kemarin kami juga melakukan pemilihan OSIS secara umum, pemilihan langsung. Anak beliau memenangkannya. Jadi beliau, anak beliau Tias, merupakan ketua komite, ketua OSIS untuk tahun pelajaran 2025-2026. Izin kebetulan saya di sini masih sudah hampir 2 tahun. Jadi berkaitan dengan akreditasi ini sudah lama, ini sudah 20 tahun akreditasi kita B. Jadi semangat kita ini harus sampai ini A gitu. Jadi 1,5 tahun ini persiapan kami Bapak Ibu bersama dengan kawan-kawan dan bersama dengan komite harus kita bangun di SMP 9 ini berubah, harus menjadi A. Insya Allah doa itu yang kami lakukan Pak, tinggal hasil. Mudah-mudahan. Karena baru ini kalau visitasi akreditasi, makanya komitenya juga semangat loh. Datang kemari, saya usahakan permisi sama pimpinan, kata Bu Novita. Ini Pak Mulia Pak. Kebetulan ketua komite Bu Rizky, kemudian wakil sekretaris ada Pak Edi. Pak Edi merupakan ketua kesehatan Kota Tebing Tinggi. Bersyukur memang ini Pak. Untuk bendahara komite ada Pak Fitra Aulia. Beliau merupakan bendahara KONI Kota Tebing Tinggi. Jadi SMP 9 ini sebenarnya bersyukur kali gitu. Tanpa direncanakan, memang udah diatur jam. Saya rasa memang inilah tujuannya ya, dari GKA makanya gabungan. Jadi alhamdulillah kami merupakan keluarga besar yang terjalin dengan komunikasi silaturahim yang baik antara sekolah, komite dan juga Bapak Ibu guru yang berada di sini. Kemudian fasilitas sekolah kita ada ruang kelas, ada lab komputer, ada lab IPA, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada ruang multimedia. Ini ruang multimedia Pak yang kita tempati. Kemudian ada musola, ada perpustakaan. Kemudian ada program yang kami laksanakan rutinitas sudah lebih kurang hampir berjalan 2 tahun. Ya Pak, hampir berjalan 2 tahun. Yang pertama ada program B3A, bebas buta baca, ini khusus untuk yang kegiatan keagamaan Muslim. Ada baca Quran. Dan ini kegiatannya kami lakukan di musola. Nah, kemudian dari mana pembiayaannya itu ada 2 orang guru yang mengajar ngaji di situ, kami ambil dari luar khusus. Pembiayaannya adalah infak Bapak Ibu guru. Jadi ada infak Bapak Ibu guru yang rutin tiap bulan diberikan kepada pengurus musola untuk pembiayaan terhadap guru mengaji, kemudian fasilitas musola dan juga untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan-bantuan seperti pakaian, sepatu dan lain sebagainya. Kemudian ada program pembiasaan pagi. Program pembiasaan pagi ini Bapak Ibu ada mulai dari hari Senin kita kegiatan upacara, kemudian hari Selasa kita kegiatan hari bahasa. Hari bahasa itu anak-anak dilatih untuk retorika berbahasa, apakah itu mulai dari bahasa Inggris, kemudian ada bahasa daerah. Mereka secara bergantian dari kelas ke kelas.
dengan ditanggung-jawabi dan dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang juga sudah dibagi tugasnya masing-masing setiap harinya. Kemudian hari Rabu kita ada kegiatan senam pagi, senam anak sehat Indonesia. Tadi pagi sudah dilaksanakan. Di kegiatan hari Rabu ini Bapak Ibu, Rabu dan Sabtu, karena memang diminta kami itu kemarin disusun untuk kegiatan senam itu ada 2 kali di dalam seminggu. Jadi kami tentukan hari Rabu dan hari Sabtu. Di hari Rabu dan hari Sabtu kegiatan senam itu diikuti oleh siswa hanya satu tingkatan. Satu tingkatan, apabila dia kelas 7, maka dia kelas 7 yang senam, kelas 8, 9 mereka di dalam kelas melaksanakan kegiatan literasi. Sebelum masuk proses pembelajaran, ada lebih kurang setengah jam. Jam 7 anak-anak sudah berbaris di lapangan. Kemudian kelas 8, 9 mengikuti kegiatan literasi di dalam kelasnya masing-masing dengan mereka membawa bahan bacaan. Nah, kemudian kalau nanti yang kelas 8 senam minggu depannya, kelas 7, kelas 9 mereka masuk ke dalam kelas mereka literasi. Kemudian besoknya lagi kelas 9 yang senam, kelas 7 dan 8 ya melakukan kegiatan literasi di dalam. Setiap hari, setiap pagi, setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kemudian hari Kamis kita kegiatan pentas seni. Pentas seni ini seluruh siswa dibariskan di lapangan. Kemudian di hilir ada kelas ini yang melakukan pertunjukan keterampilan seni dan budaya setiap pagi, dan itu didampingi oleh Bapak Ibu guru yang selalu bertugas setiap pagi. Hari Jumat ada kegiatan ibadah. Untuk yang muslim kita laksanakan ibadah sholat buka dibarengi diiringi dengan kegiatan selawat, kemudian pidato anak-anak gitu. Kemudian ada doa bersama gitu. Kemudian untuk yang beragama Kristen ada kegiatan kebaktian. Guru yang mendampingi juga ada guru yang beragama Kristen mendampingi di dalam ruangan. Kemudian hari Sabtu kegiatan kita senam. Kegiatan senam itu seperti halnya seperti hari Rabu. Kemudian ada latihan dasar kepemimpinan. Ini yang kami lakukan kemarin waktu pemilihan awal OSIS. Ada kami lakukan 2 hari. 2 hari kami panggil narasumber dari luar. Ada lebih kurang pesertanya 40 orang. Jadi sebelum melakukan kegiatan latihan dasar kepemimpinan untuk pengurus OSIS yang baru, kami lakukan komunikasi ke komite, minta izin ke komite untuk konsultasi dengan komite tentang latihan dasar. Komite mengizinkan, kemudian saya konsultasikan izin ke kepala dinas untuk kegiatan, karena kegiatannya bermalam dari pagi kemudian sampai malam. Di malam ada kegiatan mereka, kemudian pagi lagi baru diserahkan ke orang tua kembali pulang gitu. Jadi ada yang mendampingi dan ada pemateri dari luar yang kami minta. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, seni tari, kemudian ada karate, ada pramuka, dan ada OSN matematika yang masing-masing ini ada penanggung jawabnya, pelatih dari luar dan penanggung jawab yang ada di sekolahnya masing-masing. Kalau seni tari itu ada pelatih dari luar dan penanggung jawabnya ada Bu Aulia. Ada karate, penanggung jawabnya itu ada Pak Ardi selaku wakil kesiswaan. Kemudian ada pramuka, penanggung jawabnya Pak Marius. Kemudian ada OSN matematika, ada guru dari luar, dan penanggung jawab yang di sekolah ada Pak Nadra. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya selain itu, kegiatan ekskul paskibra yang kami lakukan. Kemudian ada voli putra dan putri, kemudian ada futsal. Nah, alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Semangat untuk melaksanakan kegiatan pembagian atau pengembangan bakat siswa itu rutin kami lakukan. Kemudian beberapa prestasi yang kami dapatkan Bapak Ibu selama lebih kurang 20 tahun ini. Juara 1 tes event PON 21 tahun 2024 di Jurnas Taekwondo, itu anaknya si Sarip, sekarang di SMA 1. Alhamdulillah sertifikatnya itu dipakai waktu
waktu tes kemarin ke SMA 1, sertifikat juara 1 TPU. Kemudian juara 2 pada final Olimpiade Matematika MOSI di tahun 2024. Kemudian futsal championship antar siswa SMP sederajat se-Sumatera Utara tahun 2025, dan ada beberapa kegiatan lainnya. Sudah. Nah, itulah gambaran sekilas tentang kondisi sekolah yang saat ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, tim asesor, bahwa SMP 9 ini yang saya dengar dulunya sebelum SMP 9 ini adalah sekolah SKKP kejurusan. Karena tahu Bapak Ibu nanti kita kelihatan ada gedung-gedung yang masih ada apa namanya tuh, kamar-kamar kecilnya gitu, karena bekas bangunan SKKP dulu gitu. Nah, inilah yang sekarang kami jalani. Bapak Ibu guru yang di sini penuh dengan semangat. Saya lebih kurang baru hampir 2 tahun sebagai PLT dan sampai sekarang masih PLT. Sebelumnya saya di SMP dan IPA bagian kesiswaan, dipercaya, diberikan amanah kembali, baru kita bangun komite, kita lakukan pemilihan, kita libatkan komite mulai dari penerimaan siswa baru. Komite berperan untuk menyampaikan visi-visi sekolah, kemudian berperan untuk mempromosikan sekolah. Alhamdulillah tahun ini, tahun semalam pelajaran kemarin kita menerima siswa 676 siswa. Tahun pelajaran 2025-2026 ini meningkat alhamdulillah menjadi 733. Target kami tahun depan harus di atas 800. Targetnya mudah-mudahan berhasil, ya. Karena semangat komite, semangat Bapak Ibu guru yang berada di sekolah menjadi acuan utama bagi kami. Ini mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Novita Rizky dari Mute SKM MPSI selaku Ketua Komite SMP Negeri 9 Tebing Tinggi. Kepada Ibu Novita, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai detik ini kita masih diberikannya nikmat umur, keselamatan serta kesehatan. Terlebih bila Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan hidup di dunia ini. Mari dengan kesempatan hidup yang masih kita miliki ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan kepada orang lain. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, semoga kita mendapatkan syafaatnya dan kita dapat memasukkannya ke dalam surga jannah. Di sini diizinkan Bapak dan Ibu, saya mewakili daripada ketua komite mungkin ada ini. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sebagai tim daripada untuk agregasi daripada SMP 9 ini dan DPP menjadi TPA. Semoga tercapai, semoga Bapak dan Ibu memberikannya. Karena dengan secara garis besarnya, yang awalnya juga saya dan komite-komite yang ada, jadi kami 3 orang di sini terpilih, sebenarnya bukan kehendak kami, kehendak daripada dikatakan orang-orang tua siswa yang ada belajar di SMP 9 ini, termasuk anak saya dulu, kemudian sekarang Manahan, yang sudah berhasil dididik oleh Bapak dan Ibu di sini. Ya, kemudian pada saat kemarin, ya beberapa waktu yang lalu kita ada rapat, saya termasuk terundang oleh DPR Kota Tebing Tinggi berdasarkan komisinya dan PL
daripada Kepala Dinas Kesehatan, ya kita sampaikan bahwasan untuk SMP 9 ini bahwasan tidak layak lagi untuk TPB kalau bisa TPA. Kenapa saya beranggapan seperti itu? Karena begini Bu, berdasarkan jenjang pendidikan guru juga hampir sama-sama, rata-rata sama di Kota Tebing Tinggi ini, dari SMP 1 dan sebagainya. Kenapa saya beranggapan di situ? Kenapa saya mau supaya ini tidak ada lagi pemisah atau pembatas, artinya supaya berlomba lah. Saya lihat juga kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di sini, berdasarkan pantauan saya sebagai komite, saya melihat langsung Bu, bukan rekayasa, tidak. Saya tidak rekayasa, bukan saya dibayar, tidak. Saya melihat sendiri, yaitu semenjak saya sebagai komite di sini beserta teman-teman, kita melihat, menyaksikan banyak perubahan-perubahan yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah beserta guru-gurunya berdasarkan apa yang dipaparkan tadi, bukan hanya sekedar pemaparan saja, tapi ini fakta dan nyata. Kalaupun Bapak dan Ibu dikatakan belum percaya, bisa seminggu di sini melihat dan memantau, atau kita tanya anak daripada anak didiknya sendiri, apakah ini cuma karena persiapan untuk penilaian, apakah tidak? Kalau saya juga pernah Bu, yaitu sebagai juga karena saya sebagai ketua kesehatan Kota Tebing Tinggi, saya tidak mau penilaian itu hanya sekedar dikatakan laporan-laporan itu untuk memenuhi penilaian, tetapi laporan itu adalah laporan yang sebenar-benarnya, yang apa yang terjadi wujud nyatanya. Maka kemarin waktu saya itu ikut rapat di DPR, saya bilang kalau tadi kata kepala sekolah, memang sekolah ini adalah peninggalan dari SKKP. Ya, artinya beberapa alok-alok ini masih seperti yang dulunya, karena ini terbagi-bagi karena untuk pelatihan-pelatihan. Tapi kemarin kita juga meminta kepada DPR, tolonglah Bapak dan Ibu sebagai pemangku jabatan yang sebagai pemegang hak, tolong juga diperhatikan layak dan tidaknya sekolah itu. Kalau memang ada anggaran, tolong dilakukan pemugaran supaya lebih baik dan lebih indah. Jadi kebenaran semalam saya dapat informasi akan dibangun 5 lokal ya Pak ya, akan direhab ke sekolah SMP 9 ini. Mungkin saya minta kemarin itu, yaitu ruangan guru itu diratakan supaya nampak itu, yaitu halamannya luas, ada sarana dan prasarana olahraga yang cukup, ada voli, ada badminton, ada futsal, ada yaitu basket. Kemudian saya minta juga yang di depan sana itu, pintu masuk itu kan ada ruangan itu kalau bisa itu dibongkar supaya apa? Nampaknya wujud sekolah yang indah. Jadi ya inilah Bu yang saya sampaikan, bukan karena saya sudah diajari atau tidak. Inilah fakta nyatanya, yaitu SMP 9 akan mencoba yang lebih terbaik lagi daripada SMP yang lainnya. Mungkin suatu saat SMP 9 ini ada SMP acungan jempol untuk Kota Tebing Tinggi, kalau Ibu juga dan Bapak bersedia menjadikan akreditasi TPA-nya. Jadi ini aja Bu Pak yang saya dari komite, daripada komite SMP 9 ini sangat berharap mewakili daripada anak-anak sekolah atau orang-orang tua yang ada di sini, ingin menjadikan sekolah ini sekolah yang terbaik dan ingin sekolah ini menjadikan akreditasi TPA. Ini aja, lebih kurang saya mohon maaf bila ada kepada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Irawan. Satu lagi tadi saya lupa ya, mungkin yang tidak tercatat di situ. Ada program membaca program membaca bagi anak-anak yang memang sama sekali mereka tidak bisa baca. Jadi kami tidak menutupi aib kami, tidak. Ada lebih kurang kemarin 17 orang anak-anak kami kumpulkan di dalam satu ruangan yang sama sekali mereka kesulitan dalam proses membaca. Apakah mereka masuk melalui jalur
afirmasi ataupun zonasi gitu. Nah, jadi kemarin kebijakan ini kami lakukan pada saat tahun pelajaran lalu, cuma belum semaksimal, masih proses. Ada beberapa orang guru yang kami minta bantuan untuk melakukan coba lakukan ajaran diri gitu kepada anak gitu. Tapi grafiknya itu sangat sedikit untuk peningkatan membaca. Nah, kemudian di tahun ajaran 2025 di awal semester bulan Juli kemarin kami rapat dengan Dewan Guru, sepakat materi. Ini mungkin bukan sampaikan juga sebagai komite, kemarin kita sudah cerita ya. Jadi kami sepakat mengumpulkan anak-anak melalui wali kelas. Kan Bapak Ibu guru di dalam kelas mengetahui kondisi anak-anak proses belajar membaca ini. Kami kumpulkan mereka, ada lebih kurang 17 orang ya, ditanya 17 orang, 18 orang. 18 orang kami kumpulkan dalam satu tempat di perpustakaan ya, di perpustakaan. Kemudian kebetulan ada guru P3K yang pindahan, kemudian kami berbagi tugas khusus mereka untuk membaca, tidak ada mata pelajaran lain, khusus hanya membaca. Target kami kemarin 1 semester, tapi alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan ya, dari bulan Agustus kita mulai kemarin. Start bulan Agustus, bulan September, hampir 3 bulan ini. Kami sudah istilahnya sudah terhadap anak-anak itu ada 8 orang. Iya, mereka sudah bisa dan mereka kita kembalikan ke kelasnya. Karena kalau mereka pun di kelas mohon maaf, mereka nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tentang petunjuk baca ini mereka nggak paham. Jadi kami fokus untuk melatih mereka membaca, dan berjalan sudah 3 bulan, 8 orang sudah dan mereka sangat senang begitu. Dan itu berlatar belakang ekonomi keluarga dan juga faktor keluarga. Dan sekarang mereka ada sisa 10 orang yang nanti mungkin apa yang ketemu nanti di perpustakaan itu anak-anak kita. Jadi mohon maaf, kami bukan menunjukkan aib kami, tapi lebih bagus itu yang kami lakukan daripada sama sekali tidak ada kami berbuat apa-apa di sini dan mereka tamat dengan sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Itu ada dukungan dari komite, dukungan dari Bapak Ibu guru, kami sampaikan juga ke dinas juga kemarin pernah saya singgung dengan Bapak Kepala Dinas dan beliau sangat mendukung itu. Terima kasih Bu. Baik, kita lanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan kata sambutan dan pengarahan dari Bapak Ibu Asesor kita. Kepada Bapak Ibu Dewan Asesor dengan hormat kami persilakan. Baik, saya yang pertama diceritakan oleh Pak Suryadi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, saya tadi sudah disebut Ibu Sinaga, nama saya Ibu Yustina Desa Dipakai. Marga saya memang agak aneh, itu marga orang Batak ya, rumah Hongo. Memang kalau didengar-dengar itu jarang Bapak Ibu dengar, dan mungkin ada yang sama sekali belum pernah gitu ya. Kami memang agak langka gitu. Kebetulan kampung saya dari Samosir Bapak Ibu, itu asalnya dari Samosir. Itu sama dengan marga Tambang, Sitanggang, Sibulun seperti itu. Nah, kami ditugaskan oleh Badan Akreditasi bersama dengan Pak Supriyadi untuk melihat sekolah Bapak Ibu. Kami tidak berani mengatakan harus tidak. Kami ditugaskan untuk melihat sekolah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan di sini. Setelah Bapak Ibu kerjakan, apa dasar mengerjakannya? Setelah dikerjakan, apa evaluasi pekerjaannya? Itu aja sebenarnya. Nah, apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu tunjukkan dokumennya kepada kami, itu yang kami tuliskan nanti. Nah, harapan biasa, harapan pasti ada, tidak mungkin tidak punya
yang sudah diharapkan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, dan mungkin itu menjadi mimpi Bapak Ibu semua gitu ya. Harapan itu kita doakan kepada Tuhan. Tetapi untuk mencapai harapan itu ada proses. Nah, proses yang sudah Bapak Ibu lakukan itulah yang mau kami ceritakan. Kami ceritakan nanti di laporan kami, ini loh yang sudah dikerjakan oleh SMP Negeri 9. Apa dasar mereka mengerjakan? Ini loh dokumennya. Apa hasilnya? Ini loh. Itu yang akan kami sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah secara garis besar. Visi-misinya apa, kemudian apa yang sudah diperoleh, apa yang sudah dikerjakan. Nah itu akan kami tuangkan dalam laporan kami. Bapak Ibu kami harapkan juga membantu kami menuangkan cerita-cerita itu ke dalam laporan kami agar laporan kami dapat sempurna. Apa yang sudah dikerjakan, dokumen apa itu, nanti bantulah kami supaya kami dapat menceritakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan apa yang sudah Bapak Ibu ceritakan tadi. Bantulah kami untuk cerita itu kami dapat tuangkan dalam laporan kami kepada Badan Akreditasi Nasional. Laporan ini kan kami kirim ke Jakarta Bapak Ibu, dari Jakarta nanti yang memutuskan bagaimana untuk penilaian akreditasinya. Kayaknya di dalam laporan kami nggak ada lagi nilai misalnya 7, 8, nggak ada. Baik, bukan berdasarkan angka Bapak. Baik, sangat baik, seperti itu nanti. Nah, selama kami 2 hari di sini, kami yakin dan percaya Bapak Ibu akan memberikan yang terbaik dalam hal menunjukkan dokumen-dokumen yang kami butuhkan. Kami nanti akan mengobservasi, mewawancarai, itulah tugas kami selama 2 hari. Nanti bagaimana teknisnya, biarlah kami sampaikan kepada Pak Supriyadi untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu agar pekerjaan kita selama 2 hari dapat terlaksana dengan baik. Karena kalau ditinjau-tinjau dari logika, kayaknya nggak mungkin ya 2 hari. Karena ada 14 butir, di setiap butir ada lagi anak-anak butirnya yang harus kami kerjakan dan harus kita kerjakan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga 2 hari ini kita dapat bekerja sama dengan baik dan Bapak Ibu juga tidak merasa terbebani. Karena kalau Bapak Ibu merasa terbebani, pekerjaan tidak akan bisa maksimal dan tidak akan enjoy gitu ya. Jadi kita sama-sama bekerja rileks, kerjakan dan sama-sama kita tuliskan apa yang sudah kita kerjakan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari saya. Terima kasih atas pagi ini. Semoga sampai siang kita tetap semangat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, disclaimer dulu Bapak dan Ibu. Saya Supri Pengabdian, besar dan tumbuh kembang di daerah plural yang beraneka agama. Alhamdulillah, saya seorang Islam. Tegaskan gitu ya, supaya tidak ada masalah. Jadi jangan kita berdasarkan suku bangsa dan agama. Kalau kita semua sama. Baik, syukur kita kepada Allah, salawat kepada Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sudah kita sekolah, kita rezeki, dan juga ada bapak, maaf, kebetulan beberapa fitur ada Vietnam, sehingga kami bisa lihat dan kami bisa sebutkan. Mohon maaf kepada Pak DT dan teman-teman ini. Benar
Kakakawati juga dari alhamdulillah orang tua yang telah mewakili orang tua ataupun orang murid lah ya kami sebut di SMP 39 ini. Tentu yang tidak lupa yang kita hormati dan muliakan tentunya kita Ahmad dan sebelumnya kami Pak Ahmad itu jarang-jarang dari SPDI ya di sekolah. Dan juga sebetulnya kalau SPDI biasanya suatu balik kami ulang gitu. Kemudian kalau ada kami yang salah itu masih dirasakan. Nanti mungkin akan bisa beliau. Ya. Baik, yang juga sama-sama kita hormati di depan ada Ibu Dr. Justina Robo, MM. Kami berdua Bapak dan Ibu satu kesatuan, satu tim berdasarkan surat tugas yang telah diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional. Tentu secara legal kami datang kembali dan nanti akan kami serahkan surat tugas itu sehingga tidak ngomong-ngomong ya. Ini legal apa? Ilegal ya. Ini cuma yang dibentuk untuk memperkuatnya nanti tentu akan kami serahkan ke Konsep. Dan Bapak dan Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Wakasih sebelumnya, mungkin Bapak Ibu Dewan Guru, pegawai teknik, tata usaha, seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertama kami mohon maaf terlebih dahulu jika tadi Bapak dan Ibu jadi menunggu kami. Karena kami mungkin harus kami sampaikan jam 8 waktu Indonesia Barat. Kami di sana sedikit ada kendala, tentu tidak salah juga mohon maaf atas hal tersebut. Kiranya Bapak Ibu dapat memaafkan atas kata-kata sehingga tidak maksudnya tidak ada slide dan tidak enak ya kita. Itu dulu pertama. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, supaya ini ringkas kegiatannya sebenarnya tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Justina bahwa ini 2 hari kegiatan Bapak Ibu. 2 hari ini kita akan menggali ya, dan akan melihat nanti seperti apa pada 3 komponen. Jadi instrumen akreditasi ini pun setiap tahun dia berbeda. Dulu tahun 2019 kami pertama kali bergabung ya. Justina ini sudah senior, orang melintang beliau gitu ya. Jadi kami dari unsur dosen melakukan pelamaran lah semacam itu. Jadi banyak teman-teman instrumen yang dilakukan. Nah instrumen yang sekarang makin berinci dan meminta kepada kita sekolah jangan lagi hanya sekedar narasi, hanya sekedar narasi tidak ada orang tidak percaya. Maka yang sekarang berbasis kinerja dan bukti. Itulah kenapa mungkin orang tua bisa melihat dokumen lihat kok harusnya dokumen ini harusnya lebih dari sini karena dokumen yang akan kita coba lihat nanti adalah 5 tahun dulu ke belakang. Jadi Bapak dan Ibu kalau di tingkat negara itu ada namanya pemilihan presiden, pemilihan gubernur gitu ya. Kalau di tingkat sekolah ini istana sebenarnya. Dalam arti penunjukan kemampuan. Jadi 2 hari ini kami persilahkan dan kami perkenankan untuk sekolah silakan bersombong diri dalam arti positif. Kami boleh silakan bersombong diri dalam arti positif. Arti positif ini maksudnya silakan sebutin semua apa yang sudah dilakukan, dimiliki, dan tapi jangan sebutin yang masih rencana. Karena rencana belum tentu bisa kita ukur. Jadi 5 tahun terakhir belakang itu yang akan kita percaya. Itu nanti akan kita lihat sama-sama. Dan itu nanti akan kami catat di lapangan. Tentunya kegiatan ini tidak akan berlangsung kalau semua pihak tidak ikut membantu. Nah, secara teknis ringkasnya Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini kebetulan karena waktu sudah kami saya pribadi mengucap terima kasih kepada orang tua. Kenapa kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu komite? Supaya bapak-bapak Ibu tahu bahwa kegiatan akreditasi ini bukan hanya pentingnya itu untuk Pak Kepala Sekolah. Orang tua juga memberikan kontribusi apa bahwa alami sesuai dengan masing-masing. Mungkin tidak terlalu lama jika nanti pertanyaan kami sudah dapat mungkin setengah jam. Kemudian waktu yang ada dan
karena mungkin Bapak Ibu juga masih ada kegiatan dan pekerjaan, izin nanti kita dahulukan orang tua. Ya, seperti itu. Nanti setelah orang tua, baru nanti kita masuk ke apa dulu? Sebenarnya kalau nanti udah ready kelas yang sudah ditentukan, nanti kita langsung observasi ke dua guru berbeda tingkat. Nanti misalnya satu di kelas 7, satu nanti di kelas 8. Jadi kita masuk, mohon nanti bantuan kalau misalnya seperti di kelasnya, nanti disiapkan 3 tempat duduk kita di belakang untuk mengobservasi. Jadi kita mau lihat, kan Bapak dan Ibu guru ini kan kerjaannya kan itu aja tiap hari. Masa yang itu aja tiap hari pun tidak pede? Nah, tentu kan perlu dipertanyakan. Tapi beda lah Pak, Bapak datang. Karena itu kan tak ada orang di dalam. Yang ini ada Bapak tengok-tengok awak. Yang beda lah jadi. Beda tidak beda pun anggap saja kan tidak ada. Sebenarnya ini Pak, saya mau bertanya ini live atau tidak Pak? Tidak ya Pak? Oke, satu lagi Bapak dari mohon maaf beri. Kita hidup di zaman yang sabar. Bukan hanya sudah ada yang ingin menyerupai Tuhan, itu namanya netizen. Benar. Artinya apa? Mohon bantuan kepada kita. Mari kita bijak dalam bersosial media. Baik kita posting nih sesuatu. Mohon maaf lagi nih kepada ibu, bapak-bapak mungkin yang karyawan Meta, ya. Mungkin harus ada setoran gitu ya ke Facebook. Mohon maaf beri maaf untuk sementara jangan menjawab supaya menjaga nanti apa tanggapan orang setoran itu 1 hari yang udah rupanya katanya contoh karena nggak tahu kita pola pikir orang lain kayak kita maka supaya kita tidak terganggu fokus isi nanti jangan ada yang lain karena bisa saja nanti ada mohon maaf nih niat kita mau membantu nih tolong ya Pak diadakan dokumen ini live asesornya udah dikongkalikan nih sama Pak komite ini udah dibawa ke belakang supaya dibantu kan ada Pak niatnya kita tidak mau mencoba menolak apa yang Bapak sampaikan dan apa yang telah dari awal saya sudah mencatat dari doa ada kata-kata agar unggul masuk sebenarnya di komite sekolah udah meng-highlight itu di doa pun tadi ada di komite ada gitu. Mungkin semua pun akan mengatakan itu insya Allah kita juga akan mengatakan namun bantulah setelah kami ini diizinkan disampaikan ada pekerjaan lagi nanti yang namanya validasi. Jadi kami udah siap nanti kerja nih. Bukti-buktinya nanti akan kami siapkan kamar-kamarnya. Maka nanti di sini nanti perlu nanti ada notulen mencatat semua bukti-bukti apa yang perlu. Nanti kamar-kamarnya itu kami siapkan. Kami kirim nanti linknya. Bapak Ibu isi dalam rentang waktu kalau boleh 2 hari. Masukkan ke dalam kamar-kamar yang telah ditentukan. Nanti dari situ nanti kami ambil, kami masukkan ke laporan ini. Terus nanti kami kirim dan submit. Mohon dan mohon maaf. Yang sekarang ini karena banyaknya kerjasama apa segala macam, maka BAN sudah menjaga tidak memunculkan nilai lagi. Ini perlu kami sampaikan. Itu tidak muncul lagi. Kalau dulu mungkin iya, langsung kita klik simpan kelihatan nilai. Maka mohon maaf mungkin akan ada jadi kesan bisa jadi kali dan sebisa mungkin itu kita hindari. Kami juga bukan mengatakan kami bersih-bersih aman, enggak gitu juga. Bukan juga maksudnya kami juga jorok, tidak. Namun mari kita ikuti terus. Ya, maksudnya jadi orang-orang yang ibaratnya sok benar gitu ya. Nah itu juga. Ya, agar kegiatan ini berjalan lancar, ikuti semua yang telah kami sampaikan tadi sehingga hingga akhir nanti bisa aman untuk sampai ke sana. Lanjutan tadi dari observasi pembelajaran guru-guru tadi saya terjadi kedistrak ya. Jadi cerita guru tadi saya udah jadi kelemahan. Maaf ya. Begitulah manusia. Tempat salah dan hilaf. Ya. Nah, habis nanti kita ke guru sambil nanti persiapan Bapak Ibu guru
masuk lagi kemarin, kami akan keliling dulu di sekolah. Kami mau lihat dulu nih apa saja yang ada di sekolah. Silakan nanti dibutuhkan. Nanti di setiap tempat mungkin nanti bisa kita ambil dokumentasi nanti di sekolah. Selanjutnya baru kita masuk kemarin untuk membuat wawancara. Sekaligus nanti ketika wawancara nanti supaya cepat, tidak 2 kali kerja. Apa yang ditanya langsung ambil bukti. Ini ada bukti. Kalau belum ada di mana nanti kita bisa coba lihat nanti bentuk-bentuk. Jadi seperti itu untuk hari pertama. Untuk hari kedua besok dari pagi mungkin kita akan langsung wawancara siswanya. Jadi artinya muara dari semua kegiatan adalah di siswa yang merasakan sekolah. Mereka yang di sini. Mohon bantuan besok ini 4 orang, 4 dari kelas 7 di sana, 4 orang kelas 9. Karena sudah cukup, silakan dipilih. Meskipun sebenarnya idealnya nih, kalau guru tadi idealnya kami langsung masuk aja acak. Idealnya nih, maksudnya kan datang tuh, harusnya datangnya harus diam-diam sebenarnya, nggak boleh ketahuan. Ini tuh sebenarnya nggak boleh lagi. Masa betul aja, cuma tapi udah dibuat dikasih dia pakai gitu. Ya, datangnya diam-diam terus masuk ke kelas langsung diam-diam. Ya, kasih datang surat tugas. Harusnya kayak gitu harapan supaya sekolah itu tidak maksudnya menjadi kayak gitu. Jadi kabar gitu ya, jadi lebih maksudnya tidak. Tapi ya udahlah kami sampaikan tentu supaya harapannya agar bisa dilihat dengan baik. Pilihan timur yang baik, nanti jam 8.30 sampai jam 9 wawancara break. Siap nanti wawancara break, kita lanjut ke capsek lokasi wawancara. Berserta bareng-bareng aja langsung dengan guru juga bareng. Kita finishing sampai akhir. Nanti kurang lebih di jam 11 kami sudah melakukan administrasi hal penting dokumen SPG dan SPG yang kami bantu nanti tolong nanti disertai di sini supaya kami bisa print sama laporan atau berita acara masyarakat. Nanti disiapkan 2 ruang kosong. Nanti nanti ada pertinggalan untuk apa? Surat tugas beserta berita acara. Terus nanti mungkin ada beberapa poin lain yang berubah. Paling itu aja sih Pak. Habis itu kita lupa selesai. Nah setelah itu berarti sekolah mengajarkan apa yang telah disampaikan. Kalau saya dilengkapi yang sudah ada dan dinaikkan ke kamar-kamarnya. Besok kamar-kamar saya kasih. Kalau misalnya dapat dicicil ke rumah, disampaikan progres. Pak sudah beres semua, mulai cek. Kalau sudah masuk semua, nanti kamarnya akan dikunci. Tidak ada yang mengganggu. Nah, karena sifatnya nanti kan supaya takutnya ada orang yang tahu jadi ya fungsinya itu yang kita lakukan. Kita kunci supaya tidak diganggu. Kemudian nanti kita tinggal melakukan. Nah, habis itu kita tinggal berikhtiar. Karena sudah kita kerjakan. Tugas kita sebagai manusia sudah selesai. Kita berusaha. Kurang lebih gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika panjang ceritanya, namun saya rasa dengan penjelasan saya itu Bapak dan Ibu bisa mengerti. Karena saya juga dosen. Kami sebenarnya kalau seperti kami di mana bekerja itu, saya nggak terlalu biasa ngomong seperti itu sebenarnya. Tapi ya udah dalam arti saya kami bekerja sebagai dosen, Ibu juga dosen, dan kami dari praktisi pendidikan lah. Ikut jadi ban. Ya, kalau dia itu bidangnya manajemen, kalau saya di bidang matematik. Jadi mungkin begitu ya. Makanya supaya sistematis berpikir, supaya nanti kita lebih semuanya bisa. Dan satu lagi, anak-anak jangan jadi korban. Artinya saling berbagi tugas nih. Ya, karena nanti gara-gara validasi terus orang tua pada marah tuh nanti. Apa 2 hari ya kan gitu juga. Ya, terkadang orang bilang 2 hari nggak apa-apa kok, tapi terkadang nanti harus apa? Artinya ya. Oke ya Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada perkataan kami yang kurang berkenan. Kami sangat senang ini ada dari Kementerian Sosial ya, di Provinsi Sumatera Utara, dan tadi Bapak ada mengangkat kekurangan gitu, kekurangan apa? Maksudnya yang dalam bidang sosial kan ya, bergeraknya. Oh, dana disabilitas, iya. Karena memang poin itu yang paling sulit.
di penduduk sekolah. Nanti akan coba kita cek. Kita bukan maksudnya mengadakan anak disabilitas di sini, tidak. Tapi kita mau lihat sekolah ini siap nggak kalau ada anak disabilitas. Nah, kalau pernah di 5 tahun terakhir nanti kita cek. Adalah apa bukti-buktinya. Jadi izin Bapak dan Ibu, kayak sistem main di pengadilan, 1000 kata-kata manis itu akan kalah dengan satu foto dan satu video atau satu bukti gitu. Jelas ya? Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu bernarasi nih, punya apa bukti yang bisa kita lihat? Ini ada Pak. Boleh dari itu. Habis kami kacau. Jadi dari tadi kita catatnya untuk apa ini? Gitu. Jadi kalau boleh nanti maksudnya ketika Bapak Ibu nanti mengerjakan bercerita, buktinya ada Pak seperti ini. Nanti saya cari di Facebook. Nah kalau boleh dari sekarang saya cari kian gitu. Itulah gunanya sebenarnya Facebook sekolah. Itulah gunanya IG sekolah. Ngapain? Nyimpan tuh semua kegiatan-kegiatan. Jangan HP kita yang nyimpan. Kalau HP kita nyimpan 256 GB full 2 tahun. Tapi kalau di situ disimpan terus. Kalau kita memang mau private, ya kita kunci profilnya. Nggak susah Pak. Ini kan? Tapi kalau misalnya Bapak mau menggaungkan nih SMP Negeri 9 ini ke seluruh Indonesia ini, biar bisa jadi percontohan dan tempat studi banding, banyak best practice di sini. Naikkan Pak ke rumah. Mana tahu ada pembelajaran buku ini bisa diambil orang. Sudah ya Pak. Misalnya Pak Nathan itu buat tentang matematik misalnya. Saya sudah coba kulik dulu. Iya, saya sudah kulik itu. Saya sudah ada YouTube dia di sini. Kami gitu kerjanya. Kami kali saya sini kami cari. Bapak Auli pun kali sini saya cari fotonya. Ada foto bandara Koni. Ada fotonya di bagian ini di sini. Kita akan bahaya. Beliau acara nanti film. Apa Indonesia kita. Di sini ya Bapak dan Ibu begitu. Semoga kegiatan ini semua kita jalani dengan kepala harus terus. Ya, kami bukan inspektoran ya, kami bukan KPK Bapak Ibu. Tapi Bapak bilang begitu tetap memang ada rasa itu ya. Berarti kalau ada rasa itu berarti itu menghormati. Itu mari kita begitu Bapak dan Ibu, izinkan kami hari ini di depan ini bertugas sebagai ini adalah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yustina dan Bapak Siagi atas arahannya. Hadirin yang berbahagia, yang telah menyampaikan arahan dan sambutan dari membuka visitasi akreditasi S9 tertinggi tinggi. Kami selalu panitia mohon maaf apabila untuk selanjutnya rangkaian kegiatan serahkan semuanya kepada Bapak Asesor untuk memulai visitasi sesuai dengan agenda yang telah disiapkan. Saya tutup untuk acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.